Suami juga perlu mengetahui cara membuang sampah. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Makem dan di sini topiknya agak lain ya. Agak lain. Nah, ini dari sharing daripada seorang teman Makem juga. Jadi, dia itu sedang dalam uh, keluarganya ya, sedang hubungannya dengan pasangannya sedang dalam keadaan tidak baik-baik aja, bahkan sampai mereka itu berjauhan atau pisah rumah. Kenapa? Karena suaminya ini seketika istrinya berbicara gitu kan. Nah, suaminya ini juga membalas dengan kata-kata yang pahit, dengan mulai seolah menurutnya ceritanya si istrinya adalah mulai menghitung-hitung gitu, uang ini, uang ini, uang itu, dan mulai memperhitungkan semua keuangan-keuangan yang dikeluarkan dan kerja keras daripada suaminya. Nah, akhirnya si istrinya berpikir bahwa pasanganku ini pelit, pasanganku ini ngitung-ngitung ya, menghitung-hitung, pasanganku ini tidak ikhlas dengan uang yang udah diberikannya kepadaku, menurut istrinya kayak gitu. Akhirnya dia sakit hati, lalu mereka pun berdiam dan makin lama makin sakit hati ya, karena begitulah pasangan itu kalau udah sakit hati didiamkan akhirnya dua-duanya akan makin dingin, makin dibiarkan makin dingin dan makin jauh. Nah, di sini yang menjadi rentannya ketika masuknya orang lain, yaitu teman curhat yang salah. Itulah rata-rata ya Makem melihat polanya, sehingga banyak rumah tangga yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Sekali lagi ini berdasarkan begitu banyaknya orang-orang yang curhat sama Makem. Nah, kembali ke topiknya teman-teman ya. Laki-laki juga perlu mengeluarkan unek-unek atau sampah yang ada dalam hatinya. Aku tidak membela si suami, aku memahami dia, tapi aku mencoba atau Makem mencoba untuk bisa si istri memahami pola dan cara berpikir pasangannya. Kalau memang istrinya mau mempertahankan rumah tangga tersebut. Nah, ini menurut psikologi ya teman-teman, bahwa laki-laki tidak bercerita. Laki-laki akan merasa dirinya tidak berguna dan merasa bahwa tidak perlu untuk berdrama. Laki-laki selalu provider dan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika dalam kondisi tersebut, batinnya kan bergelora, bergemuruh nih. Apalagi dalam masalah keuangan, tertekan, belum lagi kerjaan, belum lagi istri yang memberontak di rumah, marah-marah dan yang lainnya. Jadi semua ditumpahkan ke laki-laki. Nah, kalau perempuan dia bisa berteman dan bisa curhat yang lainnya. Laki-laki nggak bisa. Dan ketika laki-laki ada di rumah, dia mereview kembali apa yang dia lakukan hari ini dalam pekerjaan dan yang lain-lainnya. Itu udah cukup menguras energinya dia ya. Nah, ketika mulai istri tetet itu kan menjadi beban di hati pasangannya. Dia nggak bisa cerita. Nah, akhirnya si pasangan ini cerita. Kenapa dia menceritakan uang ini, uang itu, belanja begini, aku kerja capek, begini-begini yang lainnya. Itu bukan mau mengungkit. Sebenarnya dia bukan mengungkit, tetapi dia sedang bercerita atau mengeluarkan yang di dalam hatinya nih. Dan dia merasa nggak dihargain. Nah, merasa tidak dihargain dan merasa nggak bersyukur. Aku tahu teman-teman, dalam beberapa laki-laki atau suami itu ada yang ngasih sedikit banget, 50.000 udah disuruh bersyukur kan. Ini dalam konteks adalah yang tidak bukan laki-laki yang kayak gitu ya. Jangan disamakan semua konteksnya gitu, karena menurut ceritanya si istri, semua uang itu adalah dipegang daripada si istri tersebut. Hanya memang keadaan ekonomi mereka nggak cukup kayak gitu. Nah, itu pasangannya atau suami tersebut dia kepengen buat cerita. Akhirnya diceritakanlah segala sesuatunya, diceritakan, dan itulah menjadi ke-trigger si istri merasa bahwa apa yang dikatakan suaminya itu tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas untuk bekerja dan yang lain-lainnya. Padahal suami ini cuma pengen menceritakan, aku capek loh, aku lelah loh, pengorbananku nggak dihargain loh. Itu maksudnya bahasa-bahasanya itu, sehingga dia ngomong begini. Nah, dari menurut psikologi, ketika pasangan seperti itu, dia itu kurang dihargai. Itu udah di puncaknya, dia itu udah kecewa banget. Makanya dia bercerita kayak gitu. Dan itu adalah sampahnya hatinya. Dia tidak bermaksud untuk menyakiti kita, tapi itu adalah sampah, unek-unek di dalam pikirannya. Nah, kalau
kamu mau menjadi lebih bijaksana, ketika dia berkata seperti itu, jangan dimasukin ke hati. Apalagi duit semua sama-sama istrinya kan. Dia bukan duitnya 10 juta dikasih 1 juta, bukan gitu. Ini lain case ya. Ini duit semua sama istrinya. Nah, menurut psikologi, alangkah baiknya si istri tersebut terus biarin pasangannya itu cerita, biarkan keluar emosinya, unek-uneknya, tapi jangan dimasukin di hati. Mencoba untuk memahami sisi sendalnya atau mencoba memahami posisinya si suami tersebut. Jadi ketika mereka menjalani hal tersebut, istrinya diam, menatap pasangannya. Ketika dia marah, lalu memujuk. Nah, ini yang jarang banget dilakukan para istri-istri. Jadi nggak heran kenapa makem selalu berpikir ya, kan banyak tuh di media sosial yang mereka bilang kenapa pelakor itu nggak cantik, tapi istrinya cantik tapi masih tetap selingkuh gitu. Nah, pernah nggak istri itu memujuk suaminya? Pernah nggak memujuk suaminya? Memeluk dia dalam ketika dia mengeluarkan sampah yang ada di hatinya, bercerita seperti itu. Kan laki-laki nggak akan bercerita, mereka duduk dengan teman-temannya, dia nggak akan cerita unek-unek seperti itu jarang banget. Mau nggak istri ini tetap tenang, memeluk, menatap, bahkan bilang yuk kita berdoa yuk. Wow, itu level yang paling tinggi banget. Akhirnya bilang ayo kita berdoa, kita menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Tahu nggak, itu istri yang kayak gitu adalah istri yang tempat rumah untuk pulang. Nah, itu teman-teman, pola itu yang Mak Kem lihat dari apa yang Mak Kem pelajarin, dari psikologi, dari yang lain. Pola itulah yang Mak Kem lihat. Selama ini wanita atau istri selalu menuntut untuk pasangannya itu memujuk dia. Tapi pernahkah pasangannya ketika dalam level kelemahan tersebut, si istri memeluk pasangannya, menguatkan dia, mendoakan dia pada posisi tersebut, mengambil bagian melayani suaminya seperti dia melayani Tuhan kalau dia seorang pelayan Tuhan di gereja. Mendengar tanpa mencela, tanpa membentak, tanpa membalas lagi jawaban-jawaban yang menyakitkan itu, tetapi kemudian memilih untuk berdiam, mendengar, memeluk, dan bersama-sama mengambil keputusan untuk berdoa. Mak Kem tahu ini tidak mudah. Ini nggak mudah, apalagi yang namanya wanita yang penuh dengan emosi, amarah. Jadi makanya nggak heran kalau kita ada perkumpulan, maka istri akan bercerita ya kan tentang unek-uneknya, tentang pasangannya, panjang lebar seperti itu, memendam setiap perkataan-perkataan yang negatif dari pasangannya, seolah-olah merasa bahwa pasangannya itu nggak boleh salah. Ya kan, kadang-kadang kita menuntut bahwa suami kita itu harus sempurna, nggak boleh menyakitin, nggak boleh cakap kotor gitu ya. Sementara kita lupa, kita pun seperti kelemahan kita yang kadang-kadang kita dalam kekurangan kita pun tersilap kata, tersilap bahasa, ya kan? Kita pun seperti itu. Ya, itulah yang Mak Kem bilang ada ego. Sebenarnya ego kita yang memimpin kita, bukan lagi kasih yang memimpin hati kita. Makanya kita bisa merespon seperti tersebut. Apa yang Mak Kem cerita ini bukanlah berdasarkan, maksudnya bukan Mak Kem tidak lewatin. Mak Kem pun pernah menyimpan hal-hal yang menyakitkan, ya kan, tentang apapun yang dibuat Mak Kem lupa, ya kan, bahwa suami saya juga punya kelemahan sama seperti saya juga yang selalu punya kelemahan. Tetapi ini yang menjadi poinnya, mari belajar bertumbuh menjadi karakter yang jauh lebih baik untuk pasangan kita. Yuk, para istri-istri di luar sana, ya, para ibu-ibu di luar sana, udah jangan simpan ya setiap sakit hatimu, udah buang aja supaya kamu lebih ringan untuk menjalaninya. Ambillah posisi seperti kamu melayani jemaatmu, seperti kamu mengambil posisi melayani di tengah-tengah pelayanan yang pernah kamu lakukan. Kalau ada orang konseling samamu, bisa kamu dengarkan, itu menceritakan unek-unek kan, negatif kan, itu energi negatif loh. Ketika orang mau menceritakan unek-uneknya, kamu bisa sabar, kamu bisa mendengarkan,
Demikian halnya ketika pasangan kamu juga lagi kalian marah, kalian tegang leher, kalian berselisih, dan kalian menghadapi fase di mana sebenarnya suami kamu itu sedang mengeluarkan sampah yang ada di hatinya. Apakah kamu tetap mengambil respon seperti kamu melayani jemaat tersebut? Nah, ketika kamu punya pemikiran seperti ini, makem percaya kamu akan berbeda cara memandang kamu terhadap pasanganmu ketika dia marah. Jadi kamu akan melihat pasangan kamu itu seperti aku harus melayani nih. Dan bukankah kita memang harus melayani? Makem tidak bilang istri baru di level tertinggi. Enggak, lakukan untuk karaktermu terlebih dahulu. Supaya kamu gak kecewa. Aku udah sabar, aku udah melayani, aku udah kayak gini, tapi gak ada perubahan dari pasanganku dan yang lain dan lain sebagainya. Lakukan untuk dirimu sendiri. Lakukan untuk karaktermu sendiri, bukan untuk mengubah pasanganmu. Karena yang mengubah pasanganmu adalah Tuhan. Tabur saja, tabur kasih, tabur kebaikan, tabur kesabaran, tabur pelukan, tabur cinta, taburlah yang baik. Maka makem percaya, orang yang menabur, catat baik-baik, sambil mencucurkan air mata, akan membawa pulang berkat-berkat.